Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, shalom, salam sehat. Kita berharap hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Renungan pagi ini dengan tema merobohkan tembok pemisah. Kisah Rasul 8 ayat 4-25. Terpencarnya umat Tuhan ke Yudea dan Samaria ternyata menghasilkan misionaris, bukan pengungsi yang melarikan diri sekedar cari selamat. Seperti benih yang ditebar, mereka menyebar dan memberitakan Injil, sehingga Samaria akhirnya mendapatkan berkat Injil setelah umat pilihan Allah menolak kasih karunia yang besar itu. Ini merupakan penggenapan perkataan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Filipus, rekan Stefanus dalam pelayanan kepada orang miskin, ikut juga dalam pemberitaan Injil itu. Ia memiliki karunia untuk melakukan mujizat hingga seorang tukang sihir bernama Simon mau percaya kepada Kristus dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Namun Petrus dan Yohanes, dua orang murid yang diutus ke Samaria, melihat bahwa para petobat baru di Samaria belum dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka berdoa dan menumpangkan tangan atas para petobat baru itu. Mungkin muncul pertanyaan di benak kita, apakah orang Kristen harus menerima baptisan Roh Kudus walau ia sudah percaya dan lahir baru? Dalam hal ini pengajaran para rasul jelas. Roh Kudus adalah hak setiap orang yang percaya kepada Kristus yang diterima saat bertobat. Maka apa yang terjadi di Samaria saat itu merupakan kasus khusus. Kita tahu bahwa ada tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria sejak lama. Padahal seharusnya tembok itu tidak ada lagi di antara umat sebab Kristus sudah merobohkannya. Mungkin itulah sebabnya Tuhan menunda pencurahan Roh Kudus ke atas orang Samaria, supaya ada pertemuan dan kesatuan di antara murid-murid Tuhan di Yerusalem dan orang percaya di Samaria, supaya orang Samaria dan orang Yahudi Kristen tahu bahwa mereka memiliki kesamaan secara rohani. Jika Tuhan meruntuhkan tembok pemisah yang menghalangi kesatuan umat, mengapa kita sebagai umat Tuhan justru mempertahankan tegaknya tembok itu? Mari kita peka melihat sekat-sekat yang menghalangi kesatuan kita dengan sesama orang percaya. Bila ada, singkirkanlah, karena Tuhan Yesus sendirilah sudah menghancurkannya. Puji Tuhan, Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Hadapi hari ini dengan ucapan syukur, dengan penuh semangat dan tidak bersungut-sungut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.